Halo semuanya, udah lama aku nggak ngobrol di YouTube. Ya, aku banyak aktif lagi di Instagram. Aku buat konten Reels. Buat kamu yang belum gabung, silahkan follow @fahruki_waris. Beberapa minggu ini banyak yang nanyain ke aku, Kak, gimana sih live update di Turki selama masa inflasi dan juga setelah pandemi? Buat yang belum tahu, inflasi itu simpelnya kenaikan harga barang dan jasa secara umum, secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan itu udah terjadi di Turki. Dalam menanggapi kasus ini, aku membagi dua sudut pandang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki. Pertama, mahasiswa yang kuliah secara mandiri, it means sumber dana mereka murni dari rupiah yang nantinya ketika mereka sampai ke Turki akan ditukar ke dalam bentuk lira. Jadi selama video ini berlangsung, mungkin aku nyebutnya lira, Turkish lira, atau teleh. Tiga-tiganya sama aja, itu mata uang negara Turki. Yang kedua adalah mahasiswa yang kuliah di Turki dengan beasiswa. Artinya, mereka murni menggunakan sumber dana dari lira yang memang diberikan pemerintah Turki. Untuk kategori pertama, kasus inflasi tidak berpengaruh secara signifikan. Sampai saat ini, nilai tukar rupiah terhadap lira itu menguat. 1 lira sama dengan 900.000 rupiah sekian. Jadi, simpelnya kita bisa bilang saat ini 1 lira sama aja dengan 1.000 rupiah. Karena di beberapa tahun sebelumnya, memang harga barang atau jasa di Turki itu lebih murah dibandingkan di Indonesia. Dan setelah kasus inflasi ini terjadi, itu berubah menjadi harga barang dan jasa di Turki sama aja dengan di Indonesia. Bahkan untuk beberapa produk ataupun jasa, sampai saat ini memang masih murah di Turki dibandingkan dengan Indonesia. Jadi ketika nilai tukar rupiah menguat terhadap lira dan harga barang tetap sama dengan di Indonesia, itu tidak terlalu berpengaruh dalam hal pengeluaran. Untuk kategori kedua, penerima beasiswa, sebenarnya kita udah dapat kompensasi dari pihak pemberi beasiswa dengan menaikkan nominal beasiswa kita. Misalnya yang dulunya uang bulanan itu 1.100 untuk S2, sekarang untuk S2 itu menjadi 1.400. Dan untuk biaya bulanan atau biaya sewa apartemen yang dulunya sekitar 550 sekarang menjadi 750. Tapi ada yang sedikit berubah secara signifikan, itu dalam hal fatura. Jadi fatura ini adalah 4 biaya pokok yang biasanya teman-teman harus keluarkan ketika memutuskan untuk tinggal di apartemen. Apa saja itu? Yang pertama air, yang kedua gas, yang ketiga internet, dan yang keempat listrik. Tapi sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki untuk mendapatkan penghasilan tambahan, untuk sedikit menanggulangi kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi saat ini. Apalagi juga Turki menjadi salah satu pusat perhatian hampir di seluruh negara, terutama di Indonesia, membuka peluang bagi mahasiswa yang udah paham tentang Turki atau yang bisa bahasa Turki untuk menjadi tour guide ataupun juga translator di beberapa agensi travel atau di beberapa kegiatan bilateral Indonesia-Turki dalam lingkup pemerintahan, juga jasa titip, dan masih banyak lagi hal-hal kreatif yang dibuat mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan penghasilan tambahan di Turki. Untuk aku sendiri yang mengambil freelance di agensi travel di Indonesia, yang biasanya itu dapat gaji dolar ataupun rupiah, tapi biasanya kebanyakan rupiah, itu aku harus ngirim uang rupiah aku ke rekening Turki. Dan dulunya itu kita harus ke counter, biasanya biaya per transaksi itu bisa sampai 400.000. Nah, coba bayangin ketika misalnya ada dua kategori nih teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih dibiayai orang tua, tapi nggak apa-apa juga karena memang mungkin masih S1, itu dibiayai orang tua, dikirimin uang dari Indonesia ke Turki untuk biaya kuliah itu per bulan, ataupun juga mungkin yang udah bekerja dan dapat gaji rupiah itu harus dikirim ke rekening Turki teman-teman. Berarti untuk biaya kirim uang ke luar negeri dalam 1 tahun, karena tadi 1 bulan itu biaya transaksinya bisa 400.000, bisa mencapai 4,8 juta per tahun. Itu cuman untuk biaya transaksi. Dan kalau 3 tahun, it's mean masa studi teman-teman kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun, itu bisa mencapai 14,3 juta. Wow, itu kayak pemborosan banget. Padahal nih ya, uang segede itu bisa diinvestasikan atau ditabung tiap bulan gitu. Nah, makanya aku mau ngenalin ke teman-teman aplikasi kirim uang lebih mudah dari Indonesia ke Turki. Nama aplikasinya Transfers, aplikasi kirim uang ke luar negeri yang sudah berlisensi oleh Bank Indonesia dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jadi legalitasnya sudah jelas. Apa saja keuntungannya? Biaya transaksinya murah, mulai dari 45.000 untuk berapapun jumlah transaksinya. Uang bisa sampai ke negara tujuan dengan cepat, bahkan real time untuk beberapa negara.
Ini juga praktis dan mudah karena hanya menggunakan aplikasi, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, even on the weekend, dan akan ada CS yang membantu via WhatsApp. Jadi caranya sangat mudah, cukup buka gadget teman-teman, kemudian download Transverse di App Store atau Play Store, dan setelah itu ikuti yang aku tunjukkan di layar ini. Dan jangan lupa masukkan kode referral aku Fahruki01 pada saat pertama kali mendownload aplikasi untuk mendapatkan keuntungan 2 kali free biaya transaksi. Jadi tunggu apa lagi? Yuk cobain cara baru kirim uang ke luar negeri bersama Transfast. Untuk live update selanjutnya after pandemi, di Turki juga sampai saat ini udah longgar banget dalam hal aturan penggunaan masker, walaupun di beberapa transportasi publik itu masih sering banyak himbauan-himbauan untuk tetap menggunakan masker ketika di dalam transportasi, tapi tidak seketat dulu. Dan orang juga udah tidak terlalu peduli dengan orang yang pakai masker atau tidak. Ada yang pakai masker, kalaupun ada yang mau tetap melanjutkan pakai masker juga nggak apa-apa. Tapi ada satu yang menarik after pandemi dalam lingkup pendidikan tinggi di Turki. Banyak universitas ataupun pemerintah setempat yang berlomba-lomba mengadakan program-program untuk meningkatkan kemampuan baik hard skill ataupun soft skill mahasiswa di Turki. Dan menurut aku itu sangat-sangat positif, baik dalam bentuk seminar ataupun juga bazar buku, konferensi, dan biasanya itu gratis. Untuk teman-teman yang kemarin sempat daftar beasiswa YTB tahun 2022, kurang lebih mungkin akhir bulan ini atau paling lambat awal bulan April itu akan ada pengumuman siapa saja yang akan lanjut ke tahap wawancara. Dan seperti yang aku udah jelasin di Instagram aku, di reel Instagram aku, tahun ini ada sedikit perubahan mekanisme proses seleksi dari beasiswa YTB. Dulunya hanya via online, mereka wawancara via online tanpa ada tes untuk program S1. Jadi S2 tetap memang dari dulu nggak ada tes tertulis. Tapi untuk S1 sebelum pandemi, mereka memang ada tes numerical yang akan dilakukan bersamaan di hari yang sama pada saat wawancara. Jadi dipersiapkan aja. Aku berdoa dan berharap teman-teman yang dari dulu ngikutin aku, yang dari dulu memang punya keinginan besar untuk kuliah di Turki, tahun ini doanya diijabah menjadi awardee beasiswa YTB tahun 2022. See you on the next video. Doain aku tetap selalu semangat buat konten YouTube. Sebenarnya ada banyak ide-ide, ada banyak informasi-informasi penting yang pengen aku sampaikan via YouTube. Tapi memang jujur, aku juga nggak bisa memaksakan keadaan. Karena aku sekarang ada di tahun terakhir di mana aku sibuk nulis tesis, melakukan penelitian. Tapi aku bakal coba lagi. Hari ini aku mulai berpikir dan semangat untuk konten lagi di YouTube. Semoga bisa, oke?